kita bersemangat dengan melakukan tepuk mantul, tepuk mantul, 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 mantap betul. Terima kasih. Sekarang ibu-ibu saya minta untuk kembali ke kelompoknya masing-masing. Silakan bergeser. Kali ini ibu-ibu saya harap untuk mendiskusikan jenis dan manfaat kebiasaan atau tradisi ketika menyambut ibu dan bayi baru lahir. Saya kasih waktu berapa menit ya? 3 menit? 5 menit? Siapa? Ya, silakan dimulai berdiskusi. Selesai? Sudahlah. Nah, kemudian yang ditunjuk kelompok silakan mengumpulkan ke depan dan satu persatu menyampaikan hasil diskusinya. Mulai kelompok Mawar. Ya, silakan Bu Mekar. Mawar yang lagi Mekar. Jenis dan pemanfaatan kebiasaan tradisi ketika menyambut ibu dan bayi baru lahir, Pak. 1. Biasanya Pak mengkonsumsi. Masih lanjutkan. Ya, hasilnya. Iya Pak. Yaitu mengkonsumsi jamu Pak dan daun katuk biasanya. Ya, bagus. Terus yang kedua biasanya tradisi di desa itu pijat bayi. Ya, berikan tepuk tangan untuk kelompok bawah. Selanjutnya kelompok Melati. Baik Pak. Jadi, Bu Jatim, silakan. jadi jenis dan manfaat kebiasaan atau tradisi ketika menyambut bayi, ibu dan bayi baru lahir Pak. Yang pertama itu upacara penyambutan bayi Pak dan Ya. ibu setelah melahirkan Pak. Oh ya, siap. Yang kedua, Bisa. biasanya pakai bedak dingin Pak. Kalau ibu itu sedang menyusui Pak, yang lagi menyusui Pak, pakai bedak dingin Pak. Kegunaannya apa kira-kira? Kalau bedak itu kan kalau wajah jadi dingin Jadi Pak. dingin. Oh, Jadi jadi cantik lebih- lagi Pak. Lebih enak ya. Iya lebih Bisa. enak kalau habis melahirkan Jadi itu. glowing. Iya. Going, Pak. Oke. Terima kasih. Ibu-ibu sudah pada pintar berdiskusi tentang kebiasaan dan tradisi menyambut ibu dan bayi baru lahir. Yang perlu diperhatikan hal-hal penting. Yang pertama, keluarga dan lingkungan harus bijak dalam memilih tradisi yang dapat mendukung tumbuh kembang bayi untuk mencegah stunting. Jadi ibu-ibu harus pintar-pintar untuk memilih tradisi itu yang terbaik baik kepada ibunya, terutama kepada bayinya, agar terhindar dari penyakit stunting. Paham Ibu? Paham, Pak. Yang kedua hal penting yaitu ibu-ibu sekalian mempunyai bentuk dukungan yang bisa diberikan keluarga dan lingkungan secara material. Contohnya seperti menyediakan makanan bergizi, peralatan dan perlengkapan bayi dan ibu menyusui. Kalau ibu-ibu mengharapkan hal yang terbaik baik untuk ibu dan bayi. Kemudian yang kedua non material yang berupa kasih sayang, perhatian, perawatan
dan juga sering-sering mencari informasi kesehatan terhadap kesehatan bayi dan ibu. Kemudian setelah melakukan diskusi, ibu-ibu itu jangan lupa untuk mempraktekkan di rumah materi yang sudah dipelajari untuk diinformasikan ke keluarga atau tetangga agar mereka juga paham tentang bagaimana keluarga itu mengetahui jenis dan manfaat kebiasaan atau tradisi ketika menyambut ibu dan bayi baru lahir. Kemudian jangan lupa juga ibu belajar menuliskan rencana yang akan dilakukan di rumah terkait pemenuhan kesejahteraan bayi baru lahir dan ibu menyusui, yang nanti akan ditulis di tabel janji diri dan di kertas yang agak besar. Kemudian ibu-ibu silakan tabel janji dirinya yang sudah ditulis untuk rencana itu silakan dibawa pulang, dan catatan yang besar yang berupa marker plan atau catatan untuk pendamping itu akan dibawa oleh pendamping sebagai kontrol bahwa ibu-ibu telah melaksanakan atau lupa mungkin melaksanakan janji diri yang sudah dituliskan ibu-ibu di kertas tabel janji diri. Yang terakhir, saya mengingatkan kembali, ibu-ibu kan mendapatkan bantuan bansos. Iya, Pak. Bansos itu jangan dipergunakan secara sembarangan, harus dipergunakan untuk kepentingan kesejahteraan keluarga, terutama bagi ibu-ibu dan bayi yang baru lahir. Pemenuhan gizinya diperhatikan agar nanti bayi ibu-ibu sekalian tidak mengalami stunting. Siap, Pak. Jika butuh sesuatu atau informasi, jangan sungkan-sungkan ibu memberitahu saya untuk saya tindak lanjuti, atau saya akan mendampingi ibu dalam proses pemenuhan gizi tersebut. Terima kasih, demikian mungkin yang bisa saya sampaikan terkait pembelajaran hari ini. Saya selaku pendamping mengucapkan banyak terima kasih atas kehadiran ibu yang sudah menyempatkan waktu. Jangan lupa kesejahteraan bayi dan kesejahteraan ibu harus tetap diperhatikan. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.